sadri serta seluruh keluarganya, putra-putranya. Wa khusus dzikri nomor WA kita Ustadzuna Kiai Fajri serta sekeluarga. Semoga senantiasa seluruh keluarga beliau mendapat berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya, fi hifdzihi wa riayatihi wa kanafihi wa himayatihi zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Dan yang kita muliakan Bapak Haji Khalid, semoga beliau pun dipelihara kesehatannya, dijauhkan min kulli su' wal bala, dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Habibuna Al-Habib Habib Alwi Al-Hashi, semoga beliau senantiasa berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para kiai, para guru, tanpa menyebut satu persatu, tidak mengurangi hormatul fakir, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang berbahagia. Ini sudah jam 12. Sayanya ada sudah ngantuk. Ini saya ceramahnya berapa menit ya? Satu jam. Subuh. Sampai subuh. Ya Allah, ini di zaman pandemi COVID-19, tapi alhamdulillah di Sirih nggak ada yang kena corona ya, alhamdulillah. Semoga sampai akhir pandemi ini kita semua diselamatkan daripada corona, yang senantiasa dipelihara oleh Allah kesehatan kita. Bapak, ibu-ibu, mungkin saya tidak lama ya. Kalau kelamaannya tolong berhentiin. Kita merayakan Maulid, setiap tahun merayakan Maulid. Kita mesti ingat kehadiran kita ke majelis ini, kita harus luruskan niat kita semata-mata untuk menadah rahmat Allah yang akan Allah kucurkan di majelis ini pada malam ini. Rahmah Muhammadiyah, rahmah ruhiyah. Maka ada istilah kalau dalam pengajian siraman rohani, bukan siraman jasmani ya. Kita menadah Allah berikan kepada kita putuh ya, Allah berikan kepada kita mawahib ilahiyah, ma'arif rabbaniyah, dan nur Muhammad. Itu tujuan utama kita datang ke sini. Maka niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang kita lakukan ya, ibu-ibu, amal soleh, ibadah yang kita lakukan, jika karena Allah, maka amal itu bukan hanya menjadi sebuah pahala, tetapi juga membangun, membina jiwa kita, rohani kita.
Tetapi apabila kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, apa saja, baik yang berkenaan dengan hak-hak Allah, ibadah mahdhah, ibadah murni, atau hak-hak makhluk, jika kita tidak karena Allah, hanya membuahkan pahala saja, rohani kita kosong. Maka ketika Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat yang dilakukan karena Allah itulah yang dapat membersihkan hati, mensucikan jiwa. Artinya itu membangun manusia rohani. Tetapi kalau tidak, maka hanya membuahkan pahala seperti yang Rasulullah SAW berikan kabar gembira itu kepada kita. Pahalanya begitu besar. Tetapi pahala kita akan habis apabila kita menyakiti makhluk Allah. Makanya dikatakan, la yadkhulul jannata namam, pengadu domba tidak masuk surga. Ya. Kemudian dikatakan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kedengkian melahap pahala kebaikan seperti api membakar kayu kering. Jadi hal-hal yang menyakiti manusia itu yang menghabiskan pahala kita. Tetapi kalau ibadah dan amal kita karena Allah, terus jadi pembangunan, pembinaan jiwa, bahkan membuahkan akhlak mulia dan menghapuskan hasud, dengki, dan lain sebagainya. Sudah pun pahala tidak dihapus oleh akhlak, karena ibadah telah membangun akhlaknya. Maka lama-lama dia digelari oleh Allah seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Orang-orang yang disebut sholihin, orang-orang yang disebut muqarrabin, muttaqin, aulia, abrar. Maka gelaran itu untuk manusia rohani, bukan manusia jasad. Nah, oleh karena itu selalu kita luruskan, perbaharui niat kita dalam hidup ini. Semua amal dan ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada hakikatnya tarikat itu, tasawuf itu madrasah untuk membetulkan orientasi, tujuan, ya, niat. Ibadah ini, hidup ini karena Allah. Semua pekerjaan, amalan, wiridan yang kita terima, kita ambil di dalam tasawuf tarikat adalah semata-mata untuk membetulkan tawajuh, niat, orientasi, tujuan hidup ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, maka jangan pernah kita lalai. Itulah lalai, karena lupa tujuan apa hidup ini, ibadah ini, itu lalai. Alhamdulillah, yang hadir adalah para pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pencinta aulia. Dalam kesempatan ini, saya tidak tahu berapa menit saya bicara ini. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita renungi pada
tausiah ini, yaitu sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Al-jawanib al-insaniyah fi hayati Rasulullah SAW. Sisi manusia, sisi kemanusiaan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Artinya begini Pak, ya Bu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Rasul bahkan, dan Nabi, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuannya, pimpinannya para Nabi dan para Rasul. Bahkan beliaulah pemilik aslun nubuwah, pemilik asal kenabian. Namun tetap beliau Rasulullah SAW adalah manusia. Seperti pengakuannya sendiri yang diwahyukan oleh Allah, Rasulullah mengaku innama ana basyarun mislukum yuha. Saya basar itu kulit, fisik, manusia fisik sama dengan kita. Makan, minum, kawin, tidur, ya, dan berinteraksi dalam kehidupan sosial, ya, dan juga dalam kehidupan khusus di dalam keluarganya, rumah tangga. Manusia. Nubuah, kenabian, nabi, rasul itu adalah ruhaninya. Sama di Al-Quran disebut para pewarisnya, al-awliya, al-muqarrabun, al-muttaqun, as-siddiqun, as-salihun, al-abrar. Ini gelaran-gelaran untuk manusia rohani, bukan manusia jasad. Kalau manusia jasad, laki-laki, perempuan, suami, istri, bapak, ibu, tetangga, ya, yang berkaitan dengan istri. Bahkan orang-orang sufi menambahkan istilah-istilah gelaran itu. Al-arifin, al-wasilin, asyahidin. Ya, itu pun manusia rohani, bukan manusia fisik. Ya. Maka yang kita ceritakan, yang saya ingin ajak merenung bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi sebagai manusia fisik, bashar. Pertama yang ingin saya betulkan dulu, jelaskan dulu, bahwa manusia sebagai bashar, sebagai manusia fisik, siapapun, meskipun itu nabi, apalagi para aulia, di dalam dirinya ada nafsu. Di dalam dirinya ada nafsu. Ya, nafsu itu terbagi dua. Ada nafsu syahwat, ada nafsu godok. Nafsu syahwat berkaitan dengan makan, tidur, kawin, minum, jalan, ngobrol. Ya. Nafsu godok, marah, takabur, membunuh, mengalahkan, berkompetisi, berlomba, ingin menang, ingin besar sendiri dan lain sebagainya. Ingin agung, ingin hebat, itu nafsu godok. Dan itu adalah karakter
sifat itu bawaan. Ketika jasad itu diciptakan sudah ada sifat itu. Dan kesempurnaan manusia fisik, manusia basar adalah kesempurnaan nafsunya itu. Maka yang ingin kita jelaskan bahwa jika dia seorang nabi atau seorang wali, bukan berarti nafsu dia hilang. Tidak boleh. Kalau seorang ulama, seorang aulia, nafsu syahwatnya kurang saja, maka kemanusiaannya tidak normal, kebasyariahannya tidak normal. Dan yang tidak normal tidak mungkin menjadi orang agung, orang besar. Marah dia sempurna, full, tidak kurang. Jika kurang, tidak akan menjadi orang agung. Nabi, Rasul, wali, arifin, muqarrabin, solihin, dan lain sebagainya. Kita membayangkan, wah dia wali nggak punya nafsu, jadi kalau lihat perempuan nggak ada nafsu. Ini orang sakit, tidak normal. Coba Pak, yang paling banyak istrinya itu siapa Pak? Para aulia. Nah ini yang istrinya cuma satu, makanya nggak jadi wali. Paling wali nikah sama wali murid. Ya. Karena nafsunya bisa ditahan, cukup satu. Para nabi, para rasul, semua istrinya banyak. Normal. Saya ingin membetulkan, wah itu wali tidak punya nafsu. Dia pikir nafsunya hilang. Bukan. Tidak ada seorang yang diagungkan oleh Allah, struktur fisiknya itu tidak normal. Pak, orang kalau tidak punya sifat marah, bininya digedain orang, dia aja kena takut. Ini tidak normal laki-laki ini. Coba-coba Nabi digitukan, para aulia digitukan. Bahkan agama mengatakan syahid membela anak, istri dari gangguan orang. Agama menjamin kemanusiaan manusia itu. Ini perlu kita pahami. Maka ada seorang murid datang ke gurunya, ya, ke guru. Ini cerita tasawuf ya. Kata muridnya, saya mau kawin, masih muda. Ditanya oleh saya, kenapa kamu mau kawin? Karena saya nggak kuat nahan nafsu saya. Waduh, saya jangan. Kamu mujahadah dulu, baru setelah itu kawin. Kalau kamu mampu mengalahkan nafsu, baru kamu kawin. Karena diperintah guru, maka dia bilang, iya Syekh. Besoknya Syekhnya kawin yang ketiga. Ya. Saya ingin, ya mungkin banyak yang paham tentang ini, tapi kita ingin mengulang lagi agar ya, paham betul. Lalu muridnya memberanikan diri bertanya kepada syekhnya, yang hampura, saya minta ampun, saya kenapa kawin lagi? Karena saya timbul nafsu dan saya ingin menyalurkannya. Apa bedanya? Pelan-pelan kita jelaskan. Adik muridnya pengen menyalurkan nafsu, nggak boleh, suruh dilawan dulu nafsu. Syekhnya kawin lagi habis itu. Ditanya kenapa? Ya saya ingin menyalurkan nafsu. Ada lagi Pak, seorang aulia, bininya wafat. Kemudian sedih nangis. Dia kuburkan istrinya itu. Murid-muridnya ikut. Dia di kuburan begini. Ya, sedih. Kemudian murid di sebelahnya, ya, dia tanya, kamu punya adik perempuan atau empok perempuan? Punya Syekh. Adik punya? Saya ada, empok saya ada.
Adik saya ada. Mana yang cantik? Yang adik. Saya lamar adik kamu. Kagak mau empoknya, adiknya. Wali. Coba kalau kita begitu. Ya Allah, kuburan masih basah, udah nikah lagi. Seolah-olah itu melanggar moral. Tidak. Nah, saya ingin memberikan alasan. Kenapa murid tadi dilarang? Pak, nafsu kalau kita belum mampu mengendalikan, nanti kita jelaskan apa sebetulnya pengendalian nafsu itu, baik nafsu syahwat atau nafsu ghadab. Apa alat pengendalinya itu? Ini kaitannya adalah dengan manusia rohani tadi yang digelari nabi, rasul, wali, soleh, muqarrabin, siddiqin, aulia. Ini gelaran untuk rohani. Kita di agama disuruh menjadi manusia itu agar mendapatkan gelar itu. Jika belum, maka dia masih manusia materi fisik, hayawan, masih manusia perut, masih manusia kemaluan. Jadi hayawan, binatang. Nafsu kalau udah terpenuhi keinginannya, udah. Coba kita perhatikan. Ketika kita muda, ya Pak, kita nikah nih sama seorang perempuan pujaan kita. Tiap hari kita puji kecantikannya. Hari-hari pengantin baru kita pandang saja. Cantik banget kamu, Neng, ya Allah. Perut. Ya. Coba kita lihat ketika dia sudah menikah 80 tahun lamanya. Kira-kira itu laki-laki masih mandang istrinya enggak? Bro. Kenapa? Sudah rusak mukanya itu. Ngelihat juga enggak. Kalau enggak ada dicariin. Mana? Yang Masya mana? Istrinya di sini. Ada apa kayak saya di sini? Kirain kemana? Sudah. Artinya begini. Nafsu kalau sudah terpenuhi, sudah tidak ingin lagi. Sudah tidak ingin lagi. Rupanya begitu udah lama nikah, ternyata ada perempuan yang lebih cantik di luar. Mulai kelihatan istri kita itu jelek. Perasaan sebelum kawin hidungnya mancung, kenapa lama-lama jadi pesek istri saya? Sama ibu-ibu juga begitu. Waktu baru datang ngelamar, kata perempuan, ya Allah, itu datang pria pujaanku, gagah, perkasa, satria, tampan, handsome, ganteng, hidungnya mancung, mulutnya manis. Begitu udah 6 tahun, 7 tahun, lah suami saya kok hidungnya megah ya, jelek, goblok, pengecut, ya. Mulai nafsu sudah terpenuhi, sudah. Baru akhirnya demen tetangga, demen janda, nggak tahan, poligami nggak berani, akhirnya jajan. Ini kita bicara realita, ya. Kenapa? Karena belum punya alat pengendali nafsu itu. Akhirnya mulai, katanya kan ada istilah rumput sebelah lebih bagus daripada rumput kita. Mulai begitu. Perut. Ya. Tetapi jika punya rohani, jika sudah menikah, terpenuhi nafsu dan mengalami, ya, kepuasan itu, ketika timbul ingin menikah, dia menikah lagi apapun yang terjadi. Perang-perang. Karena dia hak dan ini syariah, selesai. Dan mampu mengajak istrinya untuk
ridho, dan mampu mengendalikan basariyahnya karena dia punya kekuatan rohani. Itu maksudnya. Pak, meskipun kita sama-sama basar, kira-kira kalau kita sholat di sebelah kita Nabi, kita sholat rukunya sama persis, atau aulia sujudnya sama persis, tapi kenapa nilainya di sisi Allah berbeda? Itu rohaninya yang berbeda. Sama-sama kena musibah, tapi kenapa mereka mampu menghadapinya dengan baik? Nah, manusia yang disebut Nabi, Rasul, Wali, Siddiqin, Harifin adalah ruhaninya penuh dengan sifatul jamal, dengan maqamat ruhiyah, akhlak karimah. Nah, karakter positif inilah, akhlak mulia inilah, maqamat ruhiyah inilah, ma'rifat rabbaniyah itulah yang membalance, mengimbangkan antara syahwat dan ghadab ini. Apabila nafsu ini di bawah dominasi kekuasaan rohani, maka dia menjadi manusia yang adil, seimbang, dan itulah puncak titik kebahagiaan manusia. Apapun yang terjadi di luar tidak akan membuat dia drop. Emosinya tidak meluap-luap. Apapun yang terjadi, syahwatnya tidak meluap-luap, tidak membuat dia terlindih, hancur rohaninya. Itu sebab kenapa manusia tidak peduli dengan kemaksiatan di luar, ketimpangan di luar, karena kondisi jiwanya tidak adil, tidak seimbang. Kalau udah biarin kita juga sama. Tidak. Bagi yang seimbang maka dia mampu membetulkan sesuatu yang timpang di luar, karena dia adil, betul. Maka itu diberikan gelaran-gelaran oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu rohaninya. Maka di dalam tasawuf dikatakan ij'ali nafsak matiyatan li rabbik. Tundukkan nafsumu menjadi kendaraan untuk menuju kepada Allah. Bapak datang ke sini, ke tempat mulia, itu namanya nafsu ghadab. Tetapi nafsu ghadab yang tunduk dengan